Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya habis panasin motor ya. Sekaligus kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman yang bertanya mengenai masalah blok piston ya. Khususnya blok piston Ninja 2 tak. Ini banyak yang tanya kenapa cepat banget memutih ya di bagian atas linier. Itu seperti itu. Pertanyaan yang masuk ke WA maupun di di YouTube saya ya, yang masuk komenan. Nah, ini contoh yang memutih ya. Jadi untuk kasus memutih itu ya bisa terjadi di semua blok, bahkan di 4 tak ataupun di blok OB Ninja 2 tak sendiri gitu ya, ataupun blok motor lainnya gitu ya. Cuman kalau misalkan di Ninja RR itu memutihnya itu, atau Ninja 2 tak ya, baik Ninja R atau Ninja SS ya, Ninja 2 tak intinya memang memutihnya itu sangat terlihat banget gitu ya. Seperti contoh ini di blok ori yang udah memutih, ini bekas Ninja Kiss ya, memutih. Kalau ini blok OB yang tidak presisi, ini juga ada memutih, cuman nggak sebanyak yang blok ori ya. Oke, mungkin ditunggu, saya akan aktifkan flash dulu biar jelas ya. Nah, oke guys, kali ini flashnya udah saya aktifkan ya. Kita lanjutkan mengenai permasalahan blok Ninja 2 tak yang sering memutih ataupun gampang memutih. Jadi ada beberapa faktor penyebab ya cepatnya itu bikin boring memutih ya. Ada beberapa faktor penyebab cepatnya boring Ninja 2 tak teman-teman itu memutih ya, atau seperti inilah, bisa dilihat ya. Nah, untuk yang pertama ya, bisa dari oli samping. Itu faktor utamanya, paling utama banget dari faktor oli samping ya. Jadi oli sampingnya itu biasanya teman-teman pakai oli samping yang Jaso FC ya, Jaso FC yang encer ya. Itu biasanya mempunyai daya tahan pelumasannya itu tidak terlalu tinggi ya. Dalam artian kalau misalkan motornya sering high speed, itu teman-teman harus pakai oli samping yang kental ya, semacam oli racing. Ada tapinya, tapi oli racing itu lebih baik memang tidak dipakai di pompa oli samping, harus di mix ya. Nah, caranya supaya teman-teman bisa pakai oli yang kental ataupun oli racing supaya liniernya nggak cepat mutih ya, karena itu faktor utama. Jadi oli samping yang dipompa oli bolehlah pakai merek apapun yang murah ya, yang harga 30 ribuan kayak Epalu Pro ataupun Castrol ya, terus PTT ya. Bebas oli samping yang di wadah oli samping ataupun di pompa oli bebas. Cuman nanti kalau yang di tangki itu kasih oli samping yang bagus ya, seperti oli racing. Nah, ini saya juga pakai yang ini ya. Kalau ini saya dapat dari teman mekanik ya. Dia sering main di motor gestrek ya, di motor buat tanah ya, ataupun motor cross ya. Ini olinya kental ya, ini buat ke tangki ya, saya sering pakai ya oli ini di motor saya. Jadi kadang kan kita kalau misalkan pemain 2 tak pemula itu jangankan beli oli yang sedikit lebih mahal gitu ya buat ngasih di tangki, pakai oli yang murah aja kadang kita itu males-malesan. Udah ada ini kok dari pompa oli gitu ya, pompa olinya aktif normal kok gitu ya. Secara jangka pendek mungkin itu tidak akan berasa ya. Misalkan boring baru nih teman-teman gitu ya, habis peremajaan mesin, terus oli sampingnya itu ngandelin yang cuman dari wadah pompa olinya, yaitu nantinya akan mungkin setahun 2 tahun akan cepat memutih lagi ya, seperti itu. Jadi alangkah baiknya memang selalu menambahkan oli samping ke dalam tangki ya. Kalau misalkan lebih bagusnya supaya di putaran tinggi itu lebih bagus ya daya lumasnya, pakai yang oli racing ya. Oli racing banyak, ada Castrol A747, ada iPhone Racing, terus ada PTT Gold ya, terus ada juga yang Motul Road Racing ya, itu juga bagus ya. Itu buat campuran ke tangki aja nggak apa-apa. Kalau oli racing
dikasih ke tangki itu nggak apa-apa. Berbeda dengan kalau misalkan teman-teman buat nambahin di tangkinya pakai Castrol, terus yang di wadah oli samping pakai Epalu Pro, itu akan berbeda cerita ya. Nanti baunya itu nggak enak ya. Kalau oli racing rata-rata baunya itu sama ya, bau bensol kalau tercampur dengan bensin ataupun tercampur dengan oli samping yang lainnya seperti itu. Jadi tidak menyebabkan bau yang aneh gitu nantinya di motor. Tapi kalau misalkan kayak PTT dicampur Epalu Pro, PTT dicampur gasoli, itu wanginya nggak enak ya, saya tidak rekomendasikan. Dan apa ya, kalau oli racing itu kan wanginya mau wangi sirkuit gitu. Jadi kalau misalkan, dan bisa lebih hemat kalau hanya menambahkan dari tangki ya nantinya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang paling utama itu oli samping ya. Nah yang kedua, faktor yang menyebabkan apa namanya cepat memutih ya, itu adalah dari settingan pilot jet dan main jet. Biasanya bukan di pilot jet yang bermasalah, tapi di main jet. Nanti settingan terlalu kering ya, saya perjelas ya. Ini kan proses pembakaran itu, ledakan itu terjadi di atas ya, di sini ya. Jadi di sini tuh panas banget guys, di bagian atas ini. Jadi proses pembakarannya kan di sini ya. Teman-teman bisa lihat di channel-channel luar negeri yang membahas pembakaran motor 2 tak, itu ada yang pakai apa namanya, yang transparan ya, boring transparan. Mereka mendemonstrasikan masalah pembakaran motor 2 tak. Bisa teman-teman lihat api itu sangat gede banget di sini ya, apinya itu kebayang gitu ya panasnya di motor 2 tak, apalagi Ninja ya yang cc-nya 150 cc, otomatis panas banget ya. Itu biasanya terjadi permasalahan di settingan main jet yang terlalu kering ya. Terlalu kering itu mengakibatkan putaran atasnya itu miskin bahan bakar. Otomatis proses pendinginan itu berkurang. Itu akan menyebabkan lapisan elektrofusion itu dalam jangka panjang itu cepat memutih ya. Mungkin kalau sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan nggak akan terasa, tapi nanti efek ke depannya itu bikin motor cepat kemeletek ya. Jadi itu yang kedua adalah faktor dari apa namanya, setelan main jet ya, bukan di pilot jet. Karena memang kalau pilot jet sendiri, kalau tidak pas itu di gas itu dia akan ngempos ya, ataupun akan berbet ya kalau terlalu basah ataupun terlalu kering. Kalau terlalu basah berbet, kalau terlalu kering itu ngempos ya. Itu berarti setelan pilot jetnya itu terlalu kering atau terlalu basah. Nah sementara untuk di main jet itu akan susah ya, menemukannya itu akan susah kalau misalkan teman-teman belum paham. Cuman yang berasa itu nanti pas diraungkan itu, raungannya itu kering banget gitu ya. Biasanya di motor 2 tak kalau misalkan MJ nya udah cukup, itu biasanya ada limit, seperti limit, bukan limit ya, seperti ada limit dari karburatornya sendiri, bukan dari pengapian, dari karburator. Jadi pas digas itu dia akan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar, sehingga motor itu tidak terlalu teriak tetapi menjadi lebih bertenaga ya. Bukan berarti nggak teriak tapi power nggak ada ya. Itu karena memang ada beberapa hal yang harus dipahami. Kalau misalkan setelannya pas itu 1 2 3 biasanya ada kayak limit ya. Kalau misalkan udah pas, berbeda dengan kekeringan. Kalau kekeringan pas di blayer itu dia seperti batuk-batuk motornya ya. Itu terlalu kering settingannya untuk main jetnya, itu yang berbahaya seperti itu. Tapi kalau di gigi 1 kayak ada limit ya, di putaran atasnya, di RPM yang tinggi di atas 10.000, gigi 2-nya ya di 10.000 ataupun 11.000 ada limit sampai gigi 3. Nah baru gigi 3, 4, 5, 6 itu mulus ya. Nah itu settingannya pas. Biasanya kan kita paling enak itu geber di gigi 2 ya. Puet. Nah kalau misalkan nggak ada limit, power motor turun, nah baru dioper, itu yang bahaya. Yang bagus itu di gigi 2 itu ter ter sampai gigi 3 ya, seperti itu. Nah itu berarti settingan main jetnya udah pas. Itu cirinya seperti itu ya. Tapi yang paling utama faktornya memang dari oli samping ini ya, oli samping yang kurang ya, kurang bisa melumasi di putaran atas. Terus yang kedua adalah faktornya dari main jetnya ya, jadi settingan karburatornya kurang pas ya. Terus yang ketiga ya, ini yang udah melakukan penggantian busi ya, busi apinya gede, terus settingannya pas, terlalu pas, itu juga akan mempengaruhi ya.
Seperti ini contoh, busi yang gede itu ada di busi Champion PN7YC. Itu kan apinya gede, ataupun ganti koil gitu ya, apalagi itu mah ya. Nah, itu kan apinya gede ya. Jadi teman-teman itu wajib setting lagi main jet motor, dan wajib ngasih tambahan oli samping ya ke tangki. Sebetulnya sih untuk motor standar juga wajib ya. Cuman takarannya itu yang membedakan. Seperti kayak busi B9 ECS itu memang tidak terlalu cocok dengan setelan basah ya. Jadi ya sewajarnya aja ngasih dari tangkinya ya. Ya kalau misalkan teman-teman pakai Castrol bisa 1 banding 1 liter Castrol, sorry 1 liter BBM 1 tutup Castrol. Nah, ini Castrol yang saya maksud itu Castrol aktif ya, bukan Castrol A747 ya. Jadi Castrol yang harganya 30 ribuan seperti itu. Jadi karena itu kan umum ya, sifatnya banyak dipakai sama pengguna motor 2 tak ya. Jadi karena harganya tidak terlalu mahal. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pengguna oli Jaso FC ya, minimalnya 1 tutup ya. Kalau misalkan 10 liter berarti 10 tutup ya. Kayak Epalu Pro ya itu bisa 10 tutup. Terus Castrol itu bisa 10 tutup untuk apa namanya? Untuk memberikan pelumasan yang lebih baik ke mesin ya. Itu untuk penambahan di tangki. Sementara kalau oli racing bisa hanya menambahkan mungkin 4 ataupun 5 ya untuk oli racing ini. Maksudnya itu tutup oli samping Castrol ataupun Epalu Pro ya, karena ini terlalu kecil, tidak bisa dipakai ukuran ya. Kalaupun teman-teman pakai A747 mungkin bisa disesuaikan lagi ya, tergantung nanti teman-teman ya. Karena kan oli samping racing itu harganya di 300.000 lebih ya. Kalau ini mungkin cuma 100 ribuan ya, murah ini. Nah, oke, mungkin cukup ya. Saya membahas 3 aspek dulu karena ini terlalu panjang, karena itu yang paling penting juga, hanya 3 mungkin ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang lebih paham mungkin akan menambahkan, silahkan ya, ditunggu di kolom komentar. Tapi saya rasa dari 3 itu ya udah mewakili dari permasalahan yang ngebuat boring Ninja itu cepat memutih seperti ini ya. Jadi intinya jangan di motor 2 tak itu jangan sampai terlalu pelit sama oli samping, itu bener ya. Jadi nggak boleh apa namanya, nggak boleh sayang. Itu terbukti kok, tadi juga saya nggak ngebul ya pas apa namanya, pas eh, manasin motor, padahal saya selalu kasih oli ini ke tangki. Jadi bagusnya oli racing itu biarpun dikasih banyak dia nggak terlalu ngebul guys ya, seperti itu. Karena sifatnya itu daya lumasnya kuat gitu ya. Jadi saya pakai terus gitu ya buat ke tangki, supaya ya itu menghindari cepat memutih dan cepat kemeletek. Nah, kalau misalkan udah memutih udah pasti ya piston jadi longgar ya, jadi kocak, terus nanti mesinnya jadi kemeletek ataupun kasar ya. Oke, mungkin cukup. Kalau misalkan ada yang kurang jelas tinggal komen aja ya, karena udah terlalu panjang ya. Pasti saya balas ya komenan dari teman-teman, insya Allah saya selalu balas, selalu standby buat subscriber saya. Dan kalau misalkan mau sharing tentang 2 tak juga boleh langsung ke WA, minta aja, saya kasih ya nanti di kolom komentar. Oke, mungkin cukup ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.